apa kabar? Ketemu lagi sama orang kantoran. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah mampir, semoga betah dan datang terus ya. Perkenalkan, saya orang kantoran dan channel ini berisi informasi seputar dunia kerja, terutama di ranah rekrutmen seperti interview, psikotes, dan proses seleksi calon karyawan lainnya. Channel ini juga bahas isu-isu yang biasanya jadi bahan obrolan orang kantoran di jam istirahat. Kalau kamu adalah seorang karyawan, calon karyawan, atau orang yang menaruh minat tentang orang-orang yang terlibat di dunia korporasi, mungkin tema-tema yang akan saya angkat di channel ini akan cocok sama kamu. Harapan saya channel ini bermanfaat dan menawarkan perspektif baru untuk jadi bahan obrolan lanjutan kamu dengan teman kantor nantinya. Oke, di episode 2 kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjawab pertanyaan interview kerja yang paling sering ditanyakan dan 95% pasti akan ditanyakan oleh recruiter atau interviewer di awal sesi interview. Biasanya pertanyaan yang satu ini akan tetap muncul kalau kamu berlanjut ke tahap user interview atau interview dengan calon atasan langsungmu. Pertanyaan yang saya maksud adalah, coba ceritakan tentang dirimu atau tell me about yourself. Suka bingung gak sih kalau pas interview diminta untuk menceritakan dirimu di depan interviewer? Saya kasih tahu ya, kamu harus bersyukur kalau pertanyaan ini muncul, terutama di awal interview. Karena pertanyaan ini tuh ibarat pintu untuk kamu menjual produkmu semaksimal dan semeyakinkan mungkin. Tentunya produkmu adalah pengalaman kerja atau berorganisasimu, prestasi yang telah kamu torehkan, keterampilan yang kamu kuasai, serta minat dan karaktermu yang sejalan dengan posisi atau perusahaan yang kamu lamar. Tapi, kalau kamu gagal menjawab pertanyaan ini dengan tepat, biasanya kelihatan tuh kalau recruiter atau interviewer kurang puas sama jawabanmu melalui raut wajah atau bahasa tubuh mereka. Dan tentu saja itu bukan awal yang baik. Mungkin beberapa dari kamu ada yang bertanya-tanya, kenapa sih interviewer harus menanyakan pertanyaan itu? Bukannya semua tentang melamar sudah ada di CV-nya ya? Menarik. Coba saya jawab pertanyaanmu dengan pertanyaan lagi ya. Kenapa juga kamu harus datang interview kalau kamu merasa semua tentangmu sudah ada di CV? Gini, ketika interviewer meminta menjelaskan tentang dirimu sebagai salah satu langkah awal kamu sebagai pelamar memperkenalkan diri saat interview dimulai, interviewer itu sebenarnya ingin melihat beberapa hal dari dirimu, antara lain, caramu memulai komunikasi, karena tidak ada pekerjaan yang tidak butuh keterampilan koordinasi dengan orang lain. Lalu, interviewer ingin mengukur tingkat kepercayaan dirimu, karena itu menjadi salah satu indikator untuk menilai konsep diri kandidat. Konsep diri itu persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri yang konsisten serta terorganisir. Interviewer juga ingin mengetahui seberapa kamu mengenal dirimu sendiri, tahu bagaimana kelebihanmu akan menjadi kontribusi besar buat perusahaan dan menyadari kekuranganmu untuk bisa menyikapinya dengan baik. Nah, 3 hal itu tuh yang setidaknya jadi jawaban kenapa sih interviewer harus menanyakan pertanyaan itu di awal. Lantas, apakah kamu hanya akan menjiplak apa yang sudah kamu tulis di CV? Tentu tidak, Marimar. Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu tidak harus memberitahu alamat rumahmu, agamamu, status perkawinan, nama SD, dan hal-hal lain yang tertera di CV tapi tidak urgent untuk diketahui saat interview. Makanya, ini saya bagikan kisi-kisi yang bisa kamu pakai untuk mulai bikin skrip dalam menjawab pertanyaan ini. Tunggu, bikin skrip. Bukan buat kamu bacakan saat interview ya, tapi untuk kamu pahami poin-poinnya dan pada saat menyampaikannya jadi lebih sistematis dan mengalir. Karena faktanya kamu dianjurkan bisa memanfaatkan waktu 3-4 menit untuk menjawab satu pertanyaan ini aja. Percaya deh, kalau kamu bisa melalui pertanyaan ini dengan memuaskan di 4 menit pertamamu, kamu akan lebih lancar dan meyakinkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan lain sepanjang interview. Iya, sepenting itu pertanyaan ini. Jadi, yuk kita mulai dengan poin pertama. Buat paragraf pertama dengan memberitahu nama lengkapmu, terutama kalau namamu pelafalannya agak susah. Dan kasih tahu interviewer nama panggilanmu supaya interaksi kalian lebih mudah. Mulai juga dengan ucapan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk diundang interview. Lalu lanjut menceritakan tentang riwayat karirmu. Isinya adalah perusahaan tempat kamu kerja sebelumnya atau organisasi tempatmu bernaung kalau kamu fresh graduate yang belum pernah kerja formal. Jabatan atau peranmu. Masa jabatan baik secara keseluruhan maupun per perusahaan atau organisasi. Deskripsi pekerjaanmu. Jika pengalaman terdiri dari beragam bidang, jelaskan semuanya. Namun, jika pengalaman kerjamu di bidang yang sama, misal bidang IT, saran saya jelaskan deskripsi kerjamu di pekerjaan terakhir aja. Nah, sampai sini kamu udah punya tuh paragraf pertama untuk menjawab pertanyaan. Lanjut bikin paragraf kedua yang isinya adalah penghargaan atau prestasi yang kamu torehkan. Di paragraf 2 ini, kamu akan menceritakan dengan lebih detail mengenai
Project yang telah kamu kerjakan, baik di kantor ataupun di organisasi jika kamu fresh graduate. Penghargaan atau prestasi yang kamu terima selama masa menjabat, misal jadi Employee of the Month, atau jadi top performer untuk area kerjamu, atau berhasil mengumpulkan dana dari sponsor untuk acara tahunan kampus terbanyak sepanjang sejarah, dan lain-lain. Tantangan atau hambatan yang kamu selesaikan ketika bekerja atau terlibat proyek tersebut, dan bagaimana kamu menanggulanginya. Nah, untuk membantu di poin ini, mungkin kamu pernah mendengar istilah STARE, S-T-A-R-E, singkatan dari S untuk situation, kamu menjelaskan situasinya bagaimana, T untuk task, tuntutan yang dibebankan kepadamu, A untuk action, tindakan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut, R untuk result, hasil dari kerja kerasmu dan tim, serta E untuk evaluation, evaluasi kerja yang bisa jadi kesimpulan atas cara dan hasil kerja. Menggunakan metode STARE ini, kamu akan jadi lebih mudah untuk membuat poin nomor 2 ini. Nah, udah 2 paragraf nih, tapi belum cukup sampai di situ. Lanjut bikin paragraf ketiga. Wawasanmu tentang perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Interviewer ingin diyakinkan bahwa kamu tidak asal lamar kerja atau hanya coba-coba. Siapa juga sih yang gak ingin diseriusin? Nah, kamu bisa jelaskan dengan menggunakan poin-poin berikut. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan yang kamu lamar? Cari tahu profil singkat perusahaan tersebut, bisnisnya bergerak di bidang apa, pendirinya siapa, dan lain-lain. Hari gini hal itu bisa dilakukan hanya lewat handphone. Apa yang kamu pelajari tentang kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi yang kamu lamar? Cari tahu kompetensi apa aja yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut sehingga interviewer tahu bahwa kamu tahu apa yang kamu lamar. Tekankan kenapa kamu tertarik untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Tentunya harus nyambung dengan 2 poin sebelumnya ya. Hampir selesai karena kamu masih harus tetap membuat paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat. Kenapa kamu merasa sebagai kandidat yang paling cocok? Perusahaan itu bukan mencari kandidat terbaik atau kandidat yang paling pintar, tapi mencari kandidat yang paling cocok. Ingat kan bahwa percaya diri itu penting? Nah, poin ini waktunya kamu semakin percaya diri untuk meyakinkan interviewer bahwa kamu adalah kandidat yang paling cocok mengisi posisi tersebut melalui kualifikasimu, pengalamanmu, dan karaktermu. Yang ketiganya harus sejalan dengan budaya perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Paragraf ini tuh ibarat rangkuman atau penekanan lagi yang menyimpulkan 3 paragraf sebelumnya. Mulai buat skripnya dan jangan lupa latihan biar kamu tidak seperti orang yang sedang mengingat hafalan. Dengan latihan, kamu juga bisa jadi tahu poin-poin mana yang kamu bisa lakukan penekanan melalui intonasimu. Nah, itu tadi poin-poin yang harus jadi jawabanmu dalam menjawab pertanyaan interview. Ceritakan tentang dirimu. Dimulai dari riwayat karir, lalu penghargaan atau prestasi yang kamu torehkan, wawasan tentang perusahaan dan posisi yang kamu lamar, serta alasan kenapa kamu merasa sebagai kandidat yang paling cocok untuk mengisi posisi tersebut. Kamu akan merasa sangat dipermudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan selama interview kalau jawabanmu untuk pertanyaan yang satu ini sudah solid sejak awal. Jadi, selamat mencoba ya! Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada tips lain yang sekiranya bisa membantu teman-teman kita di luar sana atau ada topik lain yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan kalau ada manfaat yang kamu dapat dari channel ini, boleh banget loh untuk klik like, share, dan subscribe. Sukses ya!